Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Karina Desta Barahita. Saya kelas 2023B jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video-video sebelumnya, kita telah banyak membahas tentang beberapa teori. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan teori intertekstual terhadap novel dan film Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Nah, sebelum kita masuk ke penerapan teori interteks ini, kita harus tahu dulu nih, apa itu intertekstual. Jadi, intertekstual adalah keterkaitan antara teks yang satu dengan teks yang lahir kemudian. Adanya persamaan dan perbedaan yang terlihat pada kedua teks yang lahir berbeda tahun, pengarang, dan genrenya. Teori interteks ini memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks yang lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Lalu, apa sih tujuan dari intertekstual ini? Jadi, tujuan kajian interteks adalah untuk memberikan makna secara lebih penuh terhadap karya yang ditelaah. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 3 dimensi penerapan teori intertekstual pada novel dan film Perahu Kertas. Yang pertama yaitu ada penciutan atau pemilihan. Dalam transformasi dari novel ke film akan menyebabkan penghilangan bagian-bagian tertentu dari alur dalam novel tersebut. Kenapa hal itu bisa terjadi ya? Jadi, hal itu terjadi karena pengaruh pemutaran film yang durasinya itu terbatas. Film Perahu Kertas ini termasuk berdurasi panjang. Hal ini terbukti pada tayangan film Perahu Kertas yang berdurasi 1 jam 40 menit. Pemilihan dilakukan dari 47 subjudul yang sudah dianalisis menjadi 160 peristiwa, dipilih menjadi 55 peristiwa dalam film. Namun, semuanya tidak merusak cerita karena film melalui audiovisual semua tergambar jelas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perubahan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perubahan peristiwa dari novel dan film Perahu Kertas. Peristiwa yang pertama yaitu peristiwa dalam film, yaitu saat ulang tahun Kinan, tokoh Kugi ikut hadir. Sedangkan dalam novel Kugi membatalkan kepergiannya. Lalu, kita lanjut ke peristiwa yang kedua. Di dalam film, Kinan memberi hadiah Kugi dengan membawa Kugi berjalan-jalan ke Bandung. Pertama, ke kawasan pantai terlebih dahulu, lalu ke sekolah alit. Sedangkan dalam novel, Kinan membawa Kugi ke sekolah alit terlebih dahulu baru ke pantai. Peristiwa yang ketiga, di dalam film, Kinan menemui Kugi di rel kereta api. Sedangkan di dalam novel, Kinan menemui Kugi di sebuah warung kecil. Jadi, proses perubahan dalam film di dalam mengadaptasi cerita novel tentu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tayang film yang berkaitan pada waktu dan keartisikan visual. Yang ketiga, yaitu variasi. Tadi telah dijelaskan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan yang terjadi itu banyak pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh sutradara. Tetapi pada hakikatnya tidak mengurangi esensi novel tersebut. Sutradara juga memberikan bumbu-bumbu sebagai tambahan untuk menambah keindahan alur dalam film. Penambah-penambahan membuat cerita semakin menarik. Lalu, terjadi pula perubahan variasi dalam transformasi karya tersebut. Perubahan variasi itu mencakup perubahan alur cerita yang ada pada novel. Seperti penulis menggunakan alur maju, namun pada film digunakan alur campuran. Lalu, perubahan variasi yang kedua adalah perubahan latar tempat dari beberapa peristiwa. Dan yang terakhir adalah perubahan pada akhir cerita. Ada beberapa bagian novel yang diubah oleh sutradara ke dalam film. Hal ini untuk menambah variasi alur ataupun peristiwa yang terjadi di dalam film.
Hal itu untuk lebih membawa penonton hanyut dengan menonjolkan latar dan alur yang lebih romantis. Kesimpulannya, kajian interteks perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Jadi, tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye-bye.